Halo Sobat Belajar, ketemu lagi dalam topik diskusi latihan soal integral. Integral tak tentu. Silakan jika nanti bermanfaat, boleh Anda like, subscribe, dan tuliskan lonceng. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo Sobat Belajar, dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam materi konsep dasar integral. Pengertian integral secara umum, secara sederhana dapat disebut juga sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Rumus umumnya adalah seperti ini. Integral A sebuah konstanta dikali x pangkat n dx sama dengan K dibagi n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah C. Sedangkan keterangan dari variabel-variabel tersebut, K ini menunjukkan koefisien, X adalah variabel, N adalah pangkat atau derajat dari variabel, dan C adalah konstanta. Misal, ada suatu fungsi, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi X, maka dapat ditentukan integral A ke B dari fungsi X dx ya, dengan A dan B merupakan garis vertikal atau batas luas daerah yang dihitung dari sumbu X ya. Sini. Misal integral dari fx disimbolkan f besar x, atau jika dituliskan integral f kecil x dx sama dengan f besar x. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini dituliskan integral dari A ke B fungsi x dx sama dengan f besar B dikurangin f besar A, di mana A dan B adalah batas atas dan batas bawah integral. F kecil ini fx persamaan kurva dan fx adalah luasan di bawah kurva ya. Oke, seperti itu teman-teman. Mungkin perlu kita ilustrasikan sedikit ya, supaya jelas ya. Maksudnya ini AB itu luas di bawah kurva, misalnya di sini sumbu X ya, sumbu Y, dan ini sumbu X ya. Nah, misalnya di sini A dari 1 sampai 2. Nah, misalnya ada sebuah kurva persamaan tertentu ya. Nah, di sini, nah maksudnya ini batasnya ini ya. Ini kurang bagus nih gambarnya nih. Coba sebentar. Nah, ini misalnya adalah A, ini B. Integral itu merupakan luasan kurva di bawah persamaan garis ini ya, di bawah persamaan garis ini ya.
Oke ya, jadi misalnya kita anggap saja ya, misalnya fungsinya ini adalah fungsi X-nya itu adalah X kuadrat. Kita anggap benar saja ya bentuknya ya, abaikan bentuknya ya. Nah ini misalnya batas, berarti kalau dituliskan batasnya itu adalah, nah ini B-nya berarti 2 ya, hanya 1. Fungsi dari 1 sampai 2 ya, fungsi X ya, atau dituliskan ulang ya, 1, 2 X kuadrat. Nah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sifat-sifat integral A ke A fungsi X dx sama dengan 0. Masuk akal ya, karena A dikurangin A ya. Kalau dia dari titik itu sendiri dikurangin titik itu sendiri, kan kita lihat rumusnya adalah turunan dari integral, dari hasil integral dari fx ini dimasukkan nilai B, dan integral dari hasil integral dari fx ini dimasukkan nilai A. Nah, supaya kita nggak bingung ya, kita contohkan lagi ya, kembali lagi ke sini. Kalau ini dimasukkan kan sama dengan, kan kalau integral ini hasilnya kan 2 per 2 X kuadrat. Nah, ditambah C dengan batas 2, 1. Nah, kalau artinya bisa dituliskan juga kan X kuadrat ya, 2, 1 ya, tambah C itu sama dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat ya kan, hasilnya adalah 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah sedangkan kalau tadi seandainya ini nilainya adalah A dan A ini sama ya, misalnya ini dari titik 2 ke titik 2 ya. Oke ya, fx ya dx sama dengan 0 ya, karena memang luasnya 0. Jadi di titik ini ya, di titik ini sendiri, kalau ini sumbu X ya, dari titik 2 ke titik 2 dia akan 0. Misalnya tadi kita masukkan di nilai tadi X kuadrat kan, X kuadrat ya, X kuadrat. Nah, 2 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi terbukti ya untuk ini ya teman-teman. Sedangkan ini integral fungsi X A B ya, dari A ke B, ini salah ini ya. Ini maksudnya perhatikan perubahan AB ini yang ini ya. Maaf nih. Nah, itu sama dengan minus dari A ke B sama dengan minus B ke A ya. Jadi ini tinggal dibalik saja ya. Jadi masuk akal ini ya. Kalau Anda masukkan nilainya untuk kasus tadi ya, misalnya integral ya 21 ya. 21 di sini hasilnya tadi X kuadrat ya, X kuadrat itu sama dengan minus 1, 2 X kuadrat. Oh ya, kita coba, kita buktikan ya. Kita buktikan di sini X kuadrat berarti kan 4 itu ya, yang pertama ya kan, dikurangi 1 kuadrat, kurangi 1 kuadrat 1 itu sama dengan minus ya, 1 kuadrat itu 1 dikurangi 2 kuadrat 4 ya, ini
3 ini sama dengan minus dari min 3. Jadi ini sama dengan 3. Ya. Terbukti ya, valid ya rumus ini. Untuk konstanta, ya, integral A ke B, konstanta dikali fungsi X dx, konstanta bisa dikeluarkan. Konstanta dikali integral dari A ke B fungsi X dx. Oke. Terus, untuk integral dari A ke B, fungsi X tambah fungsi Gx dx itu sama dengan, bisa dipecah ya, dibuat masing-masing ya, integral A ke B fungsi X dx ya, ditambah integral A ke B Gx dx. Demikian juga untuk tandanya minus ya, integral A ke B fungsi X dikurangi Gx dx sama dengan integral A ke B fungsi X dx minus integral A ke B Gx dx. Jika A kecil B kecil C, maka ya, integral A ke C fungsi X dx sama dengan A ke B fungsi X dx ditambah A ke C fungsi X dx. Artinya sebuah persamaan ya, ini bisa kita pecah ya untuk memudahkan perhitungan ya, terutama misalnya ketika kasusnya seperti ini ya, misalnya Anda diminta menghitung persamaan garis luas area di bawah kurva ya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini tentu ini ada dua bagian. Yang ini adalah sebuah persamaan sendiri ya. Yang ini persamaan sendiri misalnya. Ya. Nah, ini seperti ini juga bisa dibagi, atau maaf ini bukan seperti ini. Misalnya terlalu besar ya, bisa juga. Beberapa model matematik yang membutuhkan dibuat pecah ya, karena kondisi tertentu bisa menggunakan pemecahan ya, seperti ini. Lanjut. Demikian ya sementara ya video kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut di kesempatan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan lonceng. Sampai berjumpa lagi.